Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus. Dari sesi awal langsung rebound dan tutup di harga 6.046, naik 1,13%. Transaksi hari ini masih di bawah 10 triliun, ada di 9,2 triliun. Asing hari ini net buy di 431 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Indeks bisa dikatakan rejection atau false breakdown. Dia naik lagi dan kembali di dalam uptrend channelnya atau di dalam pola ascending triangle ya, dan terlihat juga ISG langsung lumayan naiknya hari ini di sekitaran 1,13%. Nah, jadi ya menurut saya ini udah aman. Kemungkinan besar tetap akan lanjut. Apakah dia bisa kembali ke bawah? Kemungkinan ada, cuman kecil. Kalau saya lihat besok ada potensi melanjutkan kenaikan dulu. Targetnya ya sekitaran ini ya 6.080 sampai 6.090. Ya bagus lagi kalau ISG bisa tutup sekalian di 6.100. Jadi yang kemarin beli ya, sampai hari ini ya potensinya udah profit, apalagi beli buy on weakness kemarin ya. Sekarang juga menarik, saham-saham banyak yang rebound. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau dilihat ya pola ascending triangle-nya ini sepertinya masih bisa berjalan ya, karena dia kembali ke atas setelah reject trend line uptrendnya ini dan kembali ke harga 6.000. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup naik tipis 0,4% ke harga 6.125. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. ISAT terlihat masih mempertahankan supportnya area 6.080 dan hari ini dia naik tipis. Volume memang nggak ada ya. Jadi untuk ISAT yang penting selama di atas 6.080 ya masih bisa di hold dengan skenario kalau dia jebol 5.950 low-nya di bulan Mei nih 3-4 candle ya bisa jual dulu kalau mau coba spekulasi buy. Ya pokoknya kalau jebol dan tutup di bawah supportnya ini cut loss saja nih, cut lossnya tipis saja nih kalau mau ya sekitar 3,88% dan target profitnya terdekat kembali ke 6.450 sampai 6.500, sekitar 6%, risk rewardnya 1:2. Kalau mau ya boleh. Dan juga terlihat di saat ini kan bergerak sideways. Range sideway-nya supportnya 6.080 dan resistennya 7.000. Kalau di swing trade, kalau ini jalan, kalau ISG ini tetap lanjut naik ya potensi ISAT targetnya bisa sampai 7.000. Jadi ini kesempatan, jangan nunggu sahamnya naik baru ngejar harga. Karena kalau ngejar harga itu kalau dibawa turun atau ISAT-nya berbaik kalah ya bakalan cut loss atau bakalan floating loss. Apalagi yang nggak mau cut loss ya. Beli itu saat di bawah seperti ini. Nih dia lagi di bawah ini beli. Jadi ini kan dekat sama support. Jadi kalau dia jebol support jual. Udah seperti itu aja. Untuk ISAT kalau mau ya ini kesempatan coba aja spekulasi buy. Dan kalau market bagus harusnya juga ISAT potensi rebound. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 2.480. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi 3 hari sebelumnya ya terus net buy dan bahkan dari minggu lalu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel memang didistribusi oleh Credit Suisse CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel masih ya cukup aman, nggak masalah. Dia koreksi bisa aja nih koreksinya untuk besok lanjut naik. Tapi kalau dia berbalik arah ke 2.400 ya profit taking dulu yang beli dari bawah. Atau yang kalau nggak mau profit taking ya harus siap cut loss kalau jebol 2.400. Dan terlihat juga Excel kemarin itu mantul dari EMA
60-nya garis hitam ini. Saat dia breakdown, supportnya 2400 dan tertahan di EMA 60-nya ini, mantul dan rebound. Jadi bagaimana peluang Excel untuk besok? Masih bisa menurut saya kalau ISG besok lanjut naik, Excel akan rebound. Targetnya 2550 sampai 2600. Seperti itu untuk Excel. Apakah Excel ini menarik untuk dikoleksi? Ya menurut saya menarik selama di atas 2400 aman, dan ini kan dia lagi membuat swing low-nya setelah dia naik. Kan ini dia bisa dibilang memang patah trend uptrendnya ini. Tapi ini kan dia skenario-nya dia turun dulu sebelum naik. Kalau lihat histori sebelumnya ya, dia memang sering mematahkan tren uptrendnya. Ini juga dia dipatahkan ya, nih patah tapi dia jebol 2550. Nah ini dia patah ya, skenario nya ya jangan sampai jebol 2400. Kalau jebol 2400 arahnya potensi turun, tapi dengan kondisi seperti ini kemungkinan kecil kalau dia jebol. Kalau saya lihat ya tetap ada potensi untuk Excel kembali ke atas 2550. Jadi seperti itu untuk Excel. Yang penting sabar aja. Yang punya dari bawah ya sesuaikan skenario-nya. Yang baru coba beli di harga sekarang ya, yang penting kalau Excel ini jebol 2400 jual aja ya. Kalau tutup di bawah 2400 jual, karena potensinya akan turun lebih dalam. Tapi kalau market makernya memang mau uptrend lagi, Excel ini mau ditahan tetap berada di atas atau kembali uptrend, ya harusnya nggak akan jebol 2400. Kalau jebol ya potensi kembali downtrend. Seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang hari ini ditutup naik 2,28% ke harga 3.130. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom diakumulasi oleh broker asing ZP, RX, AKDX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom hari ini naik dengan membuat gap up. Sayangnya volumenya biasa aja, tapi indikator MACD sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Nah, untuk skenario Telkom ini kan dia kembali ke area base atau ke area dulunya support sideway-nya di daerah 3100 sampai 3130. Jadi, kalau besok Telkom melanjutkan kenaikan, apalagi bisa lewat 3200, ada peluang gap ini ditinggal. Tapi kalau dia gagal breakout 3200, bisa aja dia ke bawah lagi, dan ini bisa aja seperti ini nanti skenario-nya untuk Telkom. Nih, dia bergerak malah sideway di range harga ini. Nah, bisa seperti ini untuk Telkom. Jadi seperti itu untuk Telkom. Yang penting kalau mau beli Telkom ini simpan aja untuk akhir tahun. Apalagi untuk Bapak Ibu yang kerja nggak bisa mantau market tiap hari, nggak usah mikir dulu. Kalau dia merah ya udah biarin merah. Kalau ada dana bulan depan bisa ditambah, cicil aja setiap bulan juga boleh untuk Telkom ya. Potensinya masih sama. Target saya dia bisa breakout lah dia dari 3.500 karena 4.000. Kalau saya targetkan 3.800 sampai 4.000 akhir tahun. Jadi ya masih tipis ya, 28% itu saya rasa masih bisa untuk Telkom ke atas. Tapi ya untuk sekarang ya harap sabar. Kalau dia masih tertekan ya biarin aja, tinggal nunggu aja nih. Kalau dia sekali lagi confirm breakout 3130 ini ya siap-siap dia rally ke atas seperti ini. Ini kan dia bergerak di area base-nya ini 3110 sampai 3500. Seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari ini naiknya cukup signifikan 9,25% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah dia jebol tanggal 13 Juli, dia membuat candle doji dan hari ini dia rebound, dan ya ini bisa dibilang menarik, akan kembali lanjut naik walaupun hari ini Friend memang tertahan di EMA 20-nya garis ungu ini. Tapi dengan kondisi seperti ini, Friend saya rasa masih potensi ke atas karena bisa dibilang ini false breakdown.
dan terlihat dia mantul dari daerah 102 sampai 100. Kalau dilihat histori sebelumnya ya itu lumayan juga ya, support minor. Tapi harusnya idealnya ke 100 ini dia baru ideal menurut saya. Sayangnya dia nggak nyampe ya, 103 dah naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk friend, kalau yang punya friend yang belum cut loss ya hot aja. Ini potensi friend sudah membuat swing low-nya di daerah 103. Jadi ya harusnya dia akan membuat swing high-nya apakah di 142 atau di high-nya sebelumnya di 134. Jadi kalau saya lihat potensinya friend masih ke atas ya, semoga bisa besok lanjut dan bisa sampai tutup di 130. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Namanya kalau mau beli friend ini yang penting siap cut loss. Kalau dia kembali jebol 115 ya cut loss saja, karena kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah low-nya sekarang agak dalam nih, 10%. Kalau mau ya coba boleh. Kalau saya beli di harga sekarang saya akan cut loss ya di sekitaran 113, sekitar 4%. Saya akan cut loss saja kalau dia tutup di bawah 115, karena ya bisa dikatakan dia kembali false breakout ya, tergantung market makernya ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau memang trend mau mengarah ke atas ya kemungkinan dia nggak akan jebol lagi supportnya ini. Kalau dia jebol support ya potensinya akan turun lagi lebih dalam bahkan. Jadi seperti itu untuk trend, tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Tapi saya akan perhatikan trend ini besok bagaimana saat jam market ya. Kalau menarik ya saya akan coba spekulasi buy, cari untuk pas trade. Jadi seperti itu untuk friend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup naik 5,21% ke harga 605. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era mantul dari support yang saya tarik garis di 575. Kalau Bapak Ibu kemarin coba buy on weakness di area support, hari ini udah potensi profit kan sekitar 5%. Kemarin dia sempat jebol support terus ditarik naik. Harusnya kalau antri di area support dapat. Dan hari ini juga sempat jebol support, tapi kalau habis itu dibawa naik. Nah, dengan kondisi seperti ini karena volume besar dan ya bisa dibilang ini dia sudah membentuk swing low barunya di 575, sama seperti area konsolidasinya yang terbentuk dari April 2021. Jadi target kenaikan Era ini ke 640. Walaupun hari ini Era tertahan di area resisten minornya di 605. Lihat besok kalau dia masuk mampu rebound ya lanjut sampai 640 dan bisa lebih tinggi ya bisa aja. Era yang sudah punya dari bawah ya pasang trailing stop, jaga-jaga. Sekarang Era itu profitnya di berapa? Di 5,2%. Ya kalau saya ya, kalau profit 5,2% ini saya akan pasang trailing stop di sekitaran 2%. Jadi kalau dia turun 2% ya ke trigger, ya udah biarin, yang penting untung. Tapi kalau dia terus naik, ya naik juga profit kita dari tadinya 3% tambah 2% jadi 5%. Jadi sandarannya lagi di 5%. Kalau dia naik 9% ya naik lagi profit kita di 7%. Jadi seperti itu ya. Jangan mikir untung yang maksimal, karena agak susah cari untung maksimal. Yang penting untung udah jagain dengan trailing stop. Kalau mau cuan maksimal ya harus dilihat terus, tapi tergantung lagi masing-masing ya. Yang mana cocok lah. Kalau saya lebih suka pakai trailing stop. Jadi biarpun profitnya kurang, tapi bisa dibawa lebih tinggi kalau marketnya bagus. Seperti itu untuk Era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup terkoreksi 0,3% ke harga 3.290. Kalau dilihat transaksi asing, Tebik didistribusi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik menurut saya cukup bagus. Targetnya masih sama, dia akan kembali uji 3.430 karena ini bisa dikatakan Tebik sudah confirm dan reject area ascending triangle. Jadi targetnya itu kalau teorinya seperti ini ya. Nih, targetnya bisa sampai 3.600 sampai 3.700. Kalau 3.700 ini kan ditarik dengan menggunakan Fibonacci. Jadi ini menurut saya juga bisa dikoleksi, tapi ini disclaimer on
karena terlihat beberapa kali tebik ini reject dari EMA 20-nya. Sempat jebol di tanggal 13 Juli, tapi kemudian hari kemarin dia rebound. Hari ini koreksi volume kecil, jadi masih peluang ke atas. Dan kalaupun mau coba spekulasi baik, cut loss saja nih. Anggap aja low-nya hari kemarin itu di 3130, jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 3110 atau 3100 dengan kondisi kerugian di 5,7%. Target profitnya 3.430, sekitar 4,76%, tapi kalau mampu lewat ya harusnya sampai 3.600 dan 3.700. 3.700 itu 12,92% profitnya, dan cut loss-nya sekitar 4-5%. Risk reward-nya 1:2. Tapi dengan kondisi seperti ini, tebik yang masih uptrend harusnya masih bisa lanjut, bahkan bisa lebih dari 3.700. Tapi sebagai trader swing trade, ya jual di dekat-dekat resisten. Kalau dia gagal ya take profit dulu, nanti beli di bawah. Jadi seperti itu untuk tebik yang sudah punya dari bawah, hold aja. Apalagi beli dari 2.500 2.800 tetap hot selama tebik ini di atas 3.200 aman. Seperti itu untuk tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 1.335. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower juga menarik. Ya menurut saya dia koreksi biasa aja. Hari ini dia cuma ngetes resistennya 1325, terus dia naik lagi. Jadi menurut saya ini masih berpeluang untuk Tower lanjut rebound. Target saya Tower ini 1.500. Tapi ini disclaimer on, bisa aja nggak sesuai target, tapi saya targetkan dia sampai 1.500. Jadi saya punya juga harga dari daerah 1.230. Saat dia sideways di area sini, dia coba retest handle-nya ini, saya buy. Dan sekarang udah naik. Jadi saya akan tetap hold, target saya 1.500. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.